menjelaskan tentang alat-alat laboratorium yang digunakan di laboratorium SMA Negeri 1 Muara Wetan. Alat yang pasti ada dalam laboratorium yang pertama yaitu mikroskop. Mikroskop ini berfungsi untuk melihat objek yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kemudian ada gelas piala atau beaker glass, berfungsi sebagai penampung cairan atau larutan. Biasanya digunakan untuk menampung bahan kimia dengan sifat korosif, namun tidak digunakan untuk mengukur volume larutan karena memiliki ketelitian rendah. Cawan Petri atau Petri dish ini dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjaga sterilisasi bakteri atau virus dari spesies atau elemen yang dapat mengontaminasinya. Cawan Petri ini biasa dipergunakan untuk media dalam menumbuhkan mikroorganisme. Corong ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Corong ini juga berfungsi sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat untuk meletakkan kertas saring. Berikutnya ada labu Erlenmeyer. Ini berfungsi sebagai tempat untuk mencampur dan menyimpan cairan. Labu Erlenmeyer juga berfungsi dalam proses titrasi. Kemudian Erlenmeyer ini juga dapat digunakan dalam proses pemanasan. Selanjutnya ada gelas ukur. Ini digunakan untuk mengukur volume larutan yang akan kita gunakan. Alat ini tidak boleh dipanaskan karena akan menurunkan ketelitian dari alat tersebut. Kaki 3, pembakar bunsen dan kawat kasa. Jadi peralatan ini digunakan untuk melakukan pemanasan bahan-bahan laboratorium yang perlu dilakukan proses pemanasan. Terdiri dari kaki 3, ini dipergunakan sebagai penahan kawat kasa pada proses pemanasan. Kemudian kawat kasa ini dipergunakan sebagai alas untuk meletakkan bahan yang akan dipanaskan. Jadi nanti diletakkan di atas dari kaki 3. Kemudian bisa kita letakkan Erlenmeyer di atasnya. Kemudian ada lagi pembakar bunsen, digunakan itu sebagai tempat meletakkan bahan bakar dalam kegiatan pemanasan. Bahan bakar yang biasa digunakan di dalam laboratorium yaitu spiritus. Lup atau kaca pembesar, ini digunakan untuk memudahkan para peneliti melihat suatu objek menjadi terlihat lebih besar dari ukuran yang dimilikinya. Berikutnya ada mortar dan alu. Mortar dan alu ini terbuat dari porselen, digunakan untuk menghaluskan suatu bahan atau zat yang bersifat padatan. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu, digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat proses pemanasan. Selanjutnya ada pipet tetes, ini digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Pipet ini mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil berupa tetesan. Ada pipet ukur atau pipet skala, ini digunakan untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Berikutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini digunakan untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat. Termometer digunakan untuk mengukur maupun menghitung perubahan suhu atau temperatur dari suatu zat.